Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Oke, selamat pagi semuanya teman-teman. Terima kasih udah join di tutoring UTS Daslog atau dasar-dasar logika dan ilmu. Nah, di sini saya Azila Zaira sebagai penutor kalian dari angkatan 2021. Screen-nya udah kelihatan. Ayo guys. Sudah, Kak. Oke, sudah. Oke, yang lain udah ya. Oke guys, jadi kali ini itu HM Ilpom bakalan melakukan tutoring UTS yang dimana itu dari hasil voting kalian. Nah, voting terbanyak itu adalah dari kelas atau mata kuliah dasar-dasar ilmu dan logika gitu loh. Jadi kali ini aku bakalan tutoring, dimana ini sih tutoring UTS soal, aku tuh bakalan tutoring soal UTS tahun 2020 kemarin. 2020 kemarin, di mana itu tuh soalnya itu ada 10 soal. Tapi kalau kita ketahui ya, biasanya sih kalau soal-soal ataupun UTS itu kalau yang berhubungan dengan HI ataupun KP itu kan lebih ke paper ya bentuknya. Nah, tapi kalau yang Daslog ini itu lebih ke soal. Nah, tapi kalau kalian jangan senang dulu kalau misalnya soalnya itu berbentuk soal, itu tuh karena Prof itu suka banget itu suka bikin soalnya itu banyak dan satu pertanyaan itu ada cabangannya gitu. Jadi nanti ada ketentuan, biasanya itu kemarin itu ada 5 halaman sih, 5 halaman batasnya 5 halaman tapi soalnya itu banyak banget gitu dan jawabannya itu kalian itu banyak. Nah, mungkin itu nanti untuk mekanisme UTS kali ini tuh aku bakalan jelasin dulu soal beda-beda soal dulu tahun 2020 kemarin. Kalau misalnya pas aku jelasin kalian boleh open mic gitu, boleh open mic, Kak ini nggak jelas suaranya putus-putus atau enggak aku kurang ngerti Kak gitu. Kalian boleh open mic aja atau enggak chat langsung chat di room aja gitu loh, chat room di chat box di Zoom. Terus pas akhir kita bakalan diskusi juga, mungkin kita diskusi mengenai soal-soal, maksudnya diskusi mengenai materi Daslog juga tentunya. Oke, lanjut aja ya. Mungkin aku bakalan langsung ke soal-soal, kita beda-beda soal aja gitu. Oke. Nah, yang pertama, seperti yang sudah dijelaskan, bentar. Oke, soal pertama itu adalah jelaskan, terangkan hubungan antara pengetahuan atau knowledge dengan ilmu. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan bahwasanya Prof itu suka ngasih soal yang banyak gitu loh. Dari satu soal itu ada cabangannya, ada 3-4 maksimal paling banyak. Nah, di mana pasti kalian tuh kalau berhubungan dengan Daslog pasti materi yang dijelasin itu tuh adalah kalian tuh pasti Prof itu paling suka jelasin tentang pohon ilmu, terus dari substratum, dari awal terbentuknya filsafat, terus juga mengenai hipotesis, teori, pengetahuan sampai ke ilmu kan. Jadi ilmu itu awalnya itu nggak terbentuk sendiri, tapi berawal dari hipotesis, teori, pengetahuan, baru ilmu. Nah, apa sih hipotesis itu? Nah, hipotesis itu mungkin aku bakal review lagi ya, flashback dulu sebelum kita jawab soalnya. Nah, di mana hipotesis itu adalah hubungan antar variabel-variabel yang belum pasti dan belum kekal. Jadi hipotesis ini bisa muncul atau bisa terbentuk nantinya jadi calon teori atau calon opini gitu. Nah, baru setelah terbentuknya hipotesis atau praduga, baru itu muncul yang namanya kemudian menjadi teori. Nah, teori ini apa? Teori ini hubungan atau serangkaian hubungan antar variabel-variabel yang kekal atau yang sudah pasti. Jadi sedangkan kalau hipotesis itu masih bentuknya masih praduga gitu loh. Sedangkan kalau teori ini udah pasti gitu loh, dan hubungan antar variabel yang udah kekal. Nah, selanjutnya setelah sudah menjadi teori, baru menjadi pengetahuan. Nah, apa sih pengetahuan itu? Nah,
pengetahuan itu adalah segala sesuatu yang ada di alam pikiran kita yang ditangkap dan diketahui oleh manusia melalui panca indera plus intuisi juga. Nah, pengetahuan ini tuh berkembang seiring manusia itu mempunyai rasa ingin tahu atau curiosity. Jadi, pengetahuan itu ada ketika manusia itu punya nih curiosity atau rasa keingintahuan mereka atas sesuatu hal gitu. Dan disebut dengan pengetahuan. Nah, setelah pengetahuan itu baru muncul ilmu. Nah, ilmu ini itu adalah kemampuan manusia dalam menciptakan berbagai hal sehingga menemukan ilmu baru. Jadi setelah pengetahuan itu sudah dikembangkan, sudah muncul permasalahan, maka itu muncul ilmu gitu. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang 1A ini, terangkanlah adakah hubungan antara pengetahuan atau knowledge dengan ilmu itu? Ya jelas ada lah ya, karena seperti yang kita ketahui bahwasanya hubungan antara pengetahuan dengan ilmu itu memang diawali dari serangkaian pertanyaan yang mendalam tentang sesuatu. Seperti kita ketahui filsafat. Nah, filsafat itu kan apa sih filsafat? Nah, jadi filsafat itu tuh ada karena manusia itu ingin tahu aja gitu tentang sesuatu hal gitu. Jadi misalnya ada pertanyaan, ada jawaban, ada pertanyaan lagi, ada jawaban lagi, terus ada pertanyaan lagi, ada jawaban lagi, sampai mendekati kebenaran. Nah, itu tuh disebut dengan filsafat. Sampai menemukan titik terang yang memungkinkan, yang benar-benar valid. Nah, itu filsafat. Nah, terus selanjutnya dari 1A ini, lalu kegiatan ini menghasilkan hubungan antara pengetahuan dan ilmu itu, kegiatan pengetahuan dan ilmu ini menghasilkan sejumlah pengetahuan atau sesuatu yang diketahui oleh manusia melalui observasi dan data-data yang akurat gitu. Jadi itu pengetahuan tadi. Dan pengetahuan ini tuh dihimpun dan disusun secara sistematis dan metodis yang akhirnya dapat melahirkan ilmu dalam tahap awal. Begitu. Jadi pengetahuan ini nantinya dihimpun dan disusun secara sistematis, tapi masih melahirkan ilmu dalam tahap awal perkembangan atau yang biasa disebut dengan in status nascendi. Nah, sebenarnya tips untuk kalian menjawab soal-soal UTS ini itu kalian rajin-rajin aja tuh baca e-booknya Prof itu tentang filsafat dan penelitian ilmu-ilmu gitu. Nah, itu soalnya itu ketika kalian membaca e-booknya Prof itu yang filsafat dan penelitian ilmu itu semua jawaban itu ada di sana, tapi memang benar bahan bacanya itu memang kata-katanya itu agak sulit dipahami. Jadi kalian harus pakai logika kalian karena ini kan mata kuliahnya dasar-dasar logika dan ilmu. Jadi kalian harus pakai logika kalian secara maksimal gitu. Nah, jadi yang 1A ini udah terjawab kan, hubungan antara pengetahuan dan ilmu itu apa, di mana ilmu itu tidak bisa tercipta, tidak bisa ada karena belum adanya pengetahuan, hipotesis dan juga teori gitu. Mungkin kalau misalnya teman-teman kurang ngerti bisa langsung open mic aja ya, itu apa. Nanti kalau misalnya kalian ada di chat untuk nanya, nanti pas akhir aku bakalan jawab. Oke, kita lanjut ke 1B. 1B, apakah yang dimaksud dengan suatu teori itu? Nah, teori itu adalah seperti dalam lahirnya sebuah filsafat, teori ini merupakan hubungan antara variabel yang kekal, data yang konkret, fakta, dan teori ini tuh bisa didapatkan ketika kita melakukan observasi sehingga menghasilkan suatu ilmu. Dan teori ini tuh dapat dilakukan melalui riset dan disertai bukti untuk mendukung praduga atau hipotesis. Gitu. Jadi teori ini adalah sebuah hubungan variabel-variabel yang pasti, yang sudah kekal dan mendapatkannya itu ketika kita melakukan observasi gitu. Nah, selanjutnya 1C. Apa hubungan antara filsafat atau filosofi dengan pertumbuhan pohon ilmu? Terangkanlah hingga jelas. Mungkin ini kalian bisa jawabnya dengan pohon ilmu juga. Mungkin nanti kalian bisa gambar pohon ilmu itu seperti apa. Oke, kita jawab 1C ini ya. Nah, yang 1C itu adalah apa sih hubungan filsafat dengan pertumbuhan pohon ilmu. Nah, jadi hubungannya itu adalah bahwasanya seperti kita ketahui bahwa ini contoh gambar dari pohon ilmu. Nah, ada substratum itu adalah tanah yang subur yang dimana itu akar dari
akar dari ilmu itu sendiri, di mana akar dari ilmu itu adalah filosofi atau filsafat. Jadi seperti kita ketahui bahwa layaknya sebuah pohon, pasti pohon itu akan tumbuh di tanah yang sangat subur. Nah, jadi ibaratkan filosofi itu atau filsafat itu adalah tanah yang subur atau akar-akar ini. Nah, ketika akarnya ini tumbuh di tempat yang benar, di tempat yang subur, maka itu menghasilkan pohon yang sangat rindang, ada cabangan-cabangan yang benar-benar bisa menghasilkan sesuatu yang bagus gitu. Nah, itu disebut dengan pohon ilmu. Nah, ada dalam pohon ilmu ini ada natural sciences, ada social sciences, ada nomotetik, ada humaniora, ada kanopi. Nah, kanopi inilah yang nantinya melingkupi segala sesuatu ilmu-ilmu tadi. Biasanya kan kanopi ini apa nanti akan saya jelaskan, tapi mungkin secara gambarnya kanopi ini adalah kepercayaan, keyakinan ataupun agama yang dianut oleh seseorang ketika mereka tidak tahu ketika seperti kita ketahui bahwa manusia itu kan punya keterbatasan ya untuk menganalisis sesuatu. Nah, cara mereka untuk menemukan jawaban itu adalah dengan kanopi, dengan agama dan kepercayaan mereka gitu loh. Nah, jadi apa sih hubungan filsafat dengan pohon ilmu? Nah, mungkin teman-teman bisa jawabnya seperti ini ya. Pohon ilmu itu selalu tumbuh dalam suatu landasan atau tanah yang dikenal dengan istilah substratum, yaitu tanah yang subur. Terus selanjutnya, substratum itu adalah filosofi atau dasar dari dan akar dari ilmu. Jadi substratum itu adalah filosofi itu sendiri atau filsafat, yang dimana filsafat itu adalah akar dari ilmu. Nah, akar dari ilmu ketika tidak ada filsafat, otomatis ilmu-ilmu yang lain itu tidak akan tumbuh gitu. Dan filsafat ini kemudian dihimpun menjadi pengetahuan. Nah, pengetahuan itu yaitu adalah sesuatu yang diketahui oleh manusia melalui penggunaan panca indera plus intuisi atau perasaan gitu. Teori serta menjadi ilmu. Jadi filsafat ini kemudian dihimpun menjadi pengetahuan, terus dihimpun menjadi teori, terus akhirnya bisa menjadi ilmu. Nah, seperti gambar ini. Nanti kalian juga bisa pas UTS itu di dalam filenya itu kalian cantumin pohon ilmunya biar lebih menarik aja gitu lah, biar kalian tuh Prof juga mengerti, melihat kalian tuh mengerti dengan apa yang kalian jawab. Oke, mungkin itu ya, aku lanjut dulu, nanti boleh kalian tanya-tanya juga. Selanjutnya, oke, yang 2A. 2A ini lumayan panjang juga sih jawabannya. Oke, 2A ini dalam cabang atau dahan-dahan ilmu sosial, di samping ilmu politik juga terdapat sosiologi, psikologi, ilmu ekonomi, ilmu hukum, legal science, bukan hukum. Maksudnya di sini tuh legal science itu adalah memang hukum, pengertian hukum secara pengetahuan gitu loh, bukan hukum yang tentang pasal-pasal, tentang gitu-gitu. Nah, antropologi budaya, bukan fisikal antropologi. Nah, di sini Profnya minta kalian jelasin ya antropologi budaya, bukan yang fisikal antropologi. Kalau yang fisikal antropologi ini kan yang berhubungan dengan kayak kerangka-kerangka gitu loh, kayak penemuan-penemuan manusia, kayak gitu, kayak fosil. Nah, itu tuh kan fisikal antropologi. Sedangkan kalau kultural antropologi itu kalau budaya itu kayak norma, nilai-nilai, tradisi, dan ilmu komunikasi. Nah, pertanyaannya itu adalah terangkan apa yang menjadi konsep utama atau main konsep dalam ilmu-ilmu di atas. Nah, maksudnya di sini apa sih konsep utama yang dipelajari dari sosiologi, apa sih konsep utama yang dipelajari dari psikologi, ilmu ekonomi, dan yang lain gitu. Dan yang kedua, bagaimana sih hubungan antara ilmu politik dengan ilmu-ilmu tadi. Nah, untuk yang kedua, untuk pertanyaan kedua ini, bagaimana hubungan antara ilmu politik dengan ilmu-ilmu tadi, kalian nggak harus jelasin satu persatu, tapi kalian boleh aja hubungkan misalnya ilmu politik dengan ilmu ekonomi, itu hubungannya. Soalnya kan waktu format filenya itu juga nggak cukup gitu loh. Nah, begitu. Jadi, untuk jawaban yang pertama itu, apa sih yang menjadi konsep atau main konsep dalam ilmu-ilmu itu? Nah, berdasarkan pohon ilmu, ada beberapa cabang ilmu dalam ilmu sosial. Yang menjadi konsep utamanya adalah sosiologi yang pertama. Jadi, sosiologi konsep utamanya itu adalah society atau masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwasanya sosiologi itu kan
ilmu tentang masyarakat atau tentang interaksi masyarakat dengan masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya, suatu komunitas yang satu dengan komunitas yang lainnya. Nah, begitu kan biasanya. Nah, jadi konsep utama dari sosiologi itu adalah society itu sendiri atau masyarakat, yang dimana masyarakat yang saling berinteraksi dengan manusia yang satu dengan manusia yang satunya lagi gitu loh. Dan manusia itu merupakan unit paling terkecil dan tidak bisa lepas dari masyarakat. Nah, jadi manusia itu unit kecilnya, sedangkan kalau masyarakatnya itu adalah unit besarnya gitu loh, yang saling berinteraksi. Dan itu adalah konsep dari sosiologi. Oke, dalam ilmu psikologi apa sih main konsep dari ilmu psikologi? Nah, jadi konsep utama dari ilmu psikologi itu adalah penjiwaan manusia atau berhubungan dengan perilaku manusia, mental manusia, psikologi. Konsep utama dari ilmu psikologi itu sendiri. Jadi psikologi itu adalah bagaimana itu mempelajari tentang bagaimana sih manusia itu bisa memiliki kebutuhan hidup. Dan kalau kita ketahui oke, maaf ya semuanya, tadi ada kesalahan. Oke, sebentar. Oke, lanjut aja ya karena sinyal aku juga lagi unstable. Oke, jadi tadi sampai yang ini ya. Oh ya, sebelumnya ini PPT-nya udah kelihatan belum? Halo, halo teman-teman, angkatan 2021. Udah kelihatan. Oke, aku lanjut lagi ya. Oke, maaf semuanya. Oke, jadi yang kedua selanjutnya itu adalah tadi sampai ilmu ekonomi ya. Apa sih konsep utama dari ilmu ekonomi? Yaitu adalah kelangkaan atau scarcity. Jadi alasannya itu adalah karena manusia itu memiliki kebutuhan yang tak terbatas, sedangkan alat memuas kebutuhannya itu sifatnya terbatas gitu loh. Jadi itu adalah main konsep dari ilmu ekonomi sendiri. Yang keempat adalah ilmu hukum. Tadi kan soalnya itu legal science bukan hukum atau law. Nah, jadi konsep utama dari hukum itu adalah di sini kalian dapat menuliskan atau memberikan jawaban bahwa ilmu hukum itu berkaitan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Jadi konsep utamanya itu adalah norma. Nah, selanjutnya itu adalah antropologi budaya. Nah, jadi antropologi budaya itu adalah konsep utama itu adalah manusia dan kebudayaannya. Nah, di sini kalau seperti yang kita ketahui bahwa konsep utama dari antropologi budaya ini adalah kita tidak bisa melepaskan antara manusia dengan budayanya gitu. Sehingga nanti ketika manusia bertemu dengan budayanya itu, mereka itu akan melakukan kreativitas, akan menciptakan berbagai karya-karya begitu. Nah, selanjutnya ilmu komunikasi. Nah, apa sih konsep utama dari ilmu komunikasi? Seperti kita ketahui bahwa ilmu komunikasi itu kan berkaitan dengan komunikasi, berkaitan dengan public speaking juga. Terus konsep utama itu adalah message atau pesan. Nah, di sini kalian bisa
bisa hubungkan atau bisa kalian jawab dengan konsep utama dari ilmu komunikasi itu adalah message atau pesan yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. Nah itu. Nah ketika kalian sudah menjawab pertanyaan dari apa sih konsep utama dari ilmu-ilmu ini, nah baru kalian bisa menghubungkan antara ilmu politik dengan ilmu-ilmu tadi. Tapi kalian di sini tuh bisa kok nggak hanya semuanya aja kalian jelaskan, tapi bisa salah satunya aja, misalnya ilmu politik dengan ilmu ekonomi atau ilmu politik dengan ilmu hukum. Nah, tapi di sini aku tuh jawab kemarin ini kan karena jawaban ini adalah jawaban untuk SFP yang kemarin. Nah, jadi hubungan antara ilmu politik dengan ilmu-ilmu tersebut adalah misalnya antara ilmu politik dengan ilmu ekonomi. Di negara A mengalami masalah kemiskinan dan inflasi yang tinggi, maka peran pemimpin dalam ilmu politik itu adalah dia itu memiliki kekuasaan kan. Jadi di sini ilmu politik ini konsep utama itu kan adalah kekuasaan, power yang dimiliki oleh pemimpin untuk menguasai seseorang gitu loh. Jadi di sini ketika hubungan antara ilmu politik dengan ilmu ekonomi adalah di sini pemimpin yang memiliki kekuasaan itu harus memberikan solusi dan kebijakan apa yang diambil untuk mengatasi masalah kemiskinan dan inflasi yang tinggi di suatu negaranya gitu loh. Jadi hubungannya itu adalah adanya pengaturan kekuasaan yang dilakukan oleh pemimpin untuk mengatasi masalah ekonomi negaranya. Mungkin itu sih secara hubungan antara ilmu politik dengan ilmu ekonomi. Mungkin kalian bisa jelasin juga ilmu politik dengan ilmu sosiologi apa, ataupun ilmu politik dengan ilmu hukum apa gitu, ataupun ilmu politik dengan ilmu komunikasi apa. Tapi di sini aku contohnya tentang hubungan ilmu politik dengan ilmu ekonomi. Oke, kita lanjut aja ya. Selanjutnya itu adalah ini yang selanjutnya. Bentar. Oke. Kayak 2B. Nah, pertanyaan dari 2B ini adalah bagaimana sih perkembangan terjadinya proses konvergensi atau divergensi dan generalisasi atau spesialisasi dari ilmu politik. Jadi apa sih bagaimana sih perkembangan terjadinya proses konvergensi atau divergensi dan generalisasi atau spesialisasi dari ilmu politik itu sendiri, khususnya dalam lahirnya hubungan internasional dan juga kebijakan publik. Jadi di sini untuk tips kalian untuk menjawab soal 2B ini, kalian bisa jawabnya itu dengan apa ya? Kalian tuh harus tahu dulu apa sih itu konvergensi, apa sih itu divergensi, dan apa itu generalisasi atau spesialisasi. Nah, jadi konvergensi itu adalah suatu proses yang dimana itu dia itu fokus ke satu titik, tapi dia itu akan menyebar ke titik yang lain. Jadi ada satu ilmu, nanti ilmu yang satu itu nantinya akan menyebar ke berbagai titik gitu, itu yang disebut dengan konvergensi. Dan sedangkan kalau divergensi itu dari banyak dari satu titik. Kalau yang divergensi itu adalah satu proses yang sifatnya itu memecah ke berbagai titik lainnya. Jadi kalau yang divergensi itu adalah satu titik terus dia menyebar ke berbagai titik lain. Sedangkan kalau konvergensi itu dia dari banyak ilmu, dari titik yang banyak itu dia mengerucut atau dia itu menuju ke satu titik aja gitu loh. Itu yang disebut dengan konvergensi. Jadi konvergensi dari titik yang banyak menuju ke satu titik. Sedangkan kalau divergensi itu dari satu titik dia itu menuju ke titik yang lain. Itu divergensi dan konvergensi. Mungkin teman-teman bisa mengerti ya. Terus yang kedua itu adalah generalisasi dan spesialisasi. Apa sih itu generalisasi dan spesialisasi? Nah, generalisasi itu adalah kayak pengkhususan bidang ilmu. Jadi ada pembagian dan pengkhususan ilmu. Misalnya ya ilmu biologi aja. Terus kalau ilmu fisika ya ilmu fisika aja. Kalau ilmu ekonomi ya ilmu ekonomi aja gitu. Jadi kayak ada pengkhususan bidang-bidang tertentu. Nah, jadi pertanyaan itu adalah apa sih, bagaimana sih perkembangan terjadinya proses yang tadi itu khususnya dalam lahirnya hubungan internasional dan juga kebijakan publik. Nah, kalian bisa menjawabnya itu dengan begini. Jadi perkembangan terjadinya proses konvergensi atau divergensi dan generalisasi atau spesialisasi dalam ilmu politik dengan karena ini tuh kayak bisa kalian jelasin seperti ini, dimana dengan perkembangan otak manusia yang cepat
itu mampu melahirkan ilmu baru sebagai proses amalgamasi atau konvergensi. Jadi amalgamasi atau proses meleburnya ilmu sama dengan konvergensi. Jadi proses meleburnya ilmu seperti ilmu politik itu menghasilkan ilmu baru yang sesuai dengan bidangnya dikenal dengan proses spesialisasi atau generalisasi atau pembagian dan pengkhususan ilmu baru. Gitu. Nah, jadi untuk proses tersebut kenapa bisa melahirkan hubungan internasional, bagaimana bisa proses tadi itu bisa melahirkan hubungan internasional dan juga kebijakan publik. Maka teman-teman bisa jawabnya itu seperti ini. Lahirnya ilmu HI merupakan cabang ilmu sosial yang berasal dari amalgamasi ilmu politik. Benar dong. Jadi amalgamasi dari ilmu politik, ilmu hukum, ilmu ekonomi. Jadi ada pencampuran gitu, ada pencampuran berbagai ilmu nantinya bisa menjadi ilmu hubungan internasional. Nah, jadi ilmu HI ini sangat multidisipliner atau memiliki disiplin-disiplin ilmu yang banyak. Seperti, nah kalian nggak boleh tinggal nih, soalnya Prof sering menjelaskan ini. Ada 8 konsep dari hubungan internasional, ada internasional politik, ada international law, ada international economic, ada diplomasi, ada international study atau tentang studi keamanan internasional, ada foreign policy atau kebijakan luar negeri, ada international organization atau organisasi internasional, dan area study atau studi area itu kayak ilmu yang mempelajari tentang bagaimana sih bisa mempelajari tentang area-area untuk pembangunan suatu wilayah gitu loh. Nah, sedangkan kalau ilmu kebijakan publik itu merupakan amalgamasi dari ilmu politik dan ilmu hukum, serta adanya ilmu statistika untuk proses pendataan. Jadi tujuannya itu adalah untuk mengambil kebijakan atau keputusan bagi masyarakat. Nah, itu sih mungkin teman-teman bisa elaborate lagi, bisa nanti kita pas diskusi bisa saling diskusi juga, Kak, gini, gimana kalau gini, Kak, gitu. Kita boleh gitu sih. Kita lanjut ya. Oke, nah selanjutnya itu adalah 3A. 3A ini pertanyaan itu adalah apa sih hubungan berhubungan dengan internasional. Jadi pertanyaan yang 3A itu adalah apa sih, kalau kita ketahui kan kalau yang 3 ini soalnya itu adalah bagaimana hubungan antar disiplin dan apa saja yang membentuk HI dan hubungan internasional itu, sedangkan yang nggak jelas seperti yang sudah saya jelaskan tadi, teman-teman bisa jawabnya itu seperti ini. HI berhubungan dengan interaksi antara satu negara dengan negara lain, tentu bersifat ilmu multidisipliner ya, bersifat di mana HI itu tidak hanya mencakup satu ilmu saja, tapi banyak konsep atau main konsep di dalam HI itu, atau bersifat multidisipliner atau memiliki disiplin-disiplin ilmu yang sangat banyak. Misalnya internasional politik atau politik internasional, misalnya itu ya sistem politik internasionalnya bagaimana, terus internasional law, hukum internasionalnya bagaimana, terus internasional ekonomi internasional juga bagaimana, terus diplomasi, bagaimana sih hubungan diplomasi suatu negara dengan negara lain gitu loh. Terus international study, bagaimana sih studi keamanan di suatu negara itu, terus foreign policy, kebijakan luar negerinya, terus international organization-nya bagaimana, organisasi internasional itu, terus juga area study seperti yang sudah aku jelasin tadi ya. Nah, dalam poin ilmu itu ada beberapa yang merupakan hasil dari proses amalgamasi dan diferensiasi, yaitu hasil meleburnya ilmu dan pengkhususan dari berbagai ilmu. Misalnya dalam hubungan internasional itu yang merupakan hasil meleburnya dari ilmu politik, ilmu hukum, dan ilmu ekonomi. Dan disiplin-disiplin yang membentuk HI itu biasanya konvergensi atau proses meleburnya atau pencampuran dari ilmu politik, ilmu hukum, dan ilmu ekonomi itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya antara satu soal yang tadi itu hampir sama beririsan gitu, hampir sama-sama soalnya, tapi ya balik lagi ke teman-teman tuh harus jawab itu semua gitu loh. Yang 3B, nah hampir sama tadi kan HI, apa saja sih disiplin-disiplin dalam HI itu. Nah sekarang yang 3B ini apa sih disiplin-disiplin dalam kebijakan publik. Nah ternyata dalam kebijakan publik ini, ilmu kebijakan publik ini memiliki ilmu-ilmu lain gitu loh. Nah, gimana? Kalian bisa jawabnya seperti ini. Kebijakan publik ini merupakan hasil konvergensi antara ilmu politik dengan beberapa
ilmu lainnya, yaitu kebijakan publik merupakan amalgamasi atau konvergensi dari ilmu politik dan ilmu hukum yang bertujuan untuk membuat satu kebijakan dan keputusan. Serta kebijakan publik ini juga merupakan konvergensi dari cabangan ilmu seperti ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu hukum, statistika, serta matematika untuk memudahkan dalam mengambil suatu kebijakan. Nah, begitu sih. Nah, selanjutnya itu adalah 4A. Nah, 4A itu pertanyaannya itu adalah ternyata memang benar bahwasanya Tuhan itu memberikan kita sebuah sense atau panca indera, kemudian juga mempunyai kemampuan akliyah, terus juga kalbiyah dan amaliyah. Nah, terangkan hal tersebut sehingga bisa melahirkan rasa ingin tahu atau curiosity. Nah, rasa ingin tahu tersebut secara falsafati merupakan kunci ke arah berkembangnya pengetahuan dan ilmu, benarkah gitu. Terangkan hal tersebut dengan mantik. Nah, mantik ini terangkan hal tersebut dengan sangat jelas gitu loh. Jadi harus jelas. Yang penting kalian nggak harus satu halaman saja bikin jawabannya. Yang penting intinya dapat tapi benar gitu loh. Nah, yang 4A ini kalian bisa jelasinnya itu seperti ini. Dimana kemampuan manusia itu memang diberikan oleh Tuhan, itu sense berupa indera atau panca indera, dan otak manusia itu dianggap sebagai pusat aktivitas manusia. Nah, jadi ketika manusia itu, jadi kita sebagai manusia itu harus mempunyai yang namanya akliyah, otak kita harus berfungsi, terus kalbiyah, affection, itu adalah perasaan kita, hati kita, dan yang ketiga itu adalah aspek amaliyah atau tindakan kita gitu loh. Itu kita harus miliki. Nah, jadi berdasarkan the three human faculty, ada 3 aspek yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Yang pertama adalah akliyah, yaitu aspek kognitif, berhubungan dengan otak, penalaran, dan juga kecerdasan. Kalbiyah, yaitu affection, kemampuan yang berhubungan dengan emosi, perasaan, hati, sentimen, terus juga spiritual, simpati, reflection, dan kasih sayang. Sedangkan kalau amaliyah itu adalah aspek psikomotor, atau aspek tindakan kita ketika kita sudah berpikir di otak, dan ketika kita sudah mengambil kebijakan menggunakan hati kita, maka cara selanjutnya adalah kita dengan melakukan aksinya gitu, tindakannya bagaimana begitu. Nah, jadi terus apa sih hubungannya dengan rasa ingin tahu gitu sehingga mengarah kepada berkembangnya pengetahuan dan juga ilmu. Nah, jawabannya begini. Jadi karena dasar lahirnya ilmu filsafat itu berasal dari substratum yang tadi, kita kembali lagi nih ke pohon ilmu. Jadi untuk menjawab soal masing-masing soal itu kalian nggak kalian tuh harus berfokus sama pohon ilmu tadi. Ada substratum, terus ada kanopi juga. Pokoknya kalian tuh harus berfokus pada pohon ilmu tadi. Nah, jadi kalau kita ketahui bahwasanya filsafat itu memang muncul karena mencari sesuatu, ada pertanyaan, lalu ada jawaban, muncul pertanyaan lagi, lalu muncul jawaban lagi, sampai benar-benar mendekati kebenaran yang paling esensial gitu loh. Dari curiosity tersebut atau keingintahuan tersebut memunculkan pengetahuan yang disusun secara sistematis dan juga metodis gitu. Kemudian teori ini kan muncul karena adanya observasi ya, muncul dilakukan dulu observasi variabel-variabel dari seseorang serta adanya hipotesa sementara, dan dari teori tersebut muncullah ilmu yang dapat dipercaya oleh semua orang. Mungkin sih begitu ya kalau kalian bisa menjawab. Yang 4B. 4B, uraikanlah hubungan antara kemampuan kognisi, afeksi, dan konasi atau praksis dalam kehidupan sehari-hari. Ini sama sih, koneksi, afeksi, konasi itu adalah akliyah, kalbiyah, amaliyah. Jadi kalian itu harus tahu tuh istilah-istilah yang baru kayak jadi harus tahu istilah-istilah itu sehingga kalian memudahkan untuk menjawab soalnya. Oke, kita lanjut ke 4B ya. Nah, 4B ini. Nah, ini ada gambarnya, mungkin aku coba gambar. Ini ada gambar orang, itu ada otaknya untuk berpikir, terus ada hati, perasaan, terus ada juga connection atau aksinya. Jadi, ketika kita menghubungkan kemampuan kognisi, afeksi, dan konasi dalam kehidupan sehari-hari, ini contohnya bisa juga kalian ambil contoh itu dalam seorang pemimpin. Nah, seorang pemimpin ketika dia memimpin, ketika membuat kebijakan, maka tidak hanya menggunakan otak saja, tapi dia juga harus menggunakan hati dia gitu loh, untuk untuk membuat kebijakan itu agar bisa diterima oleh masyarakat. Nah, ketika kita seorang pemimpin itu juga dia sudah
sudah memiliki pandangan untuk membuat kebijakan seperti apa, tapi tidak ada jalan nih, tidak ada aksi-aksi dari pemimpin tersebut. Nah, itu sama juga dengan bohong. Jadi antara otak, hati, dan juga tindakan kita itu harus sejalan gitu, harus saling beriringan. Nah, itulah hubungan antara kemampuan kognisi, afeksi, dan juga fonasi dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, mungkin ini gampang ya, mungkin kalian bisa logika, yang penting intinya kalian tuh harus punya logika kalian untuk menjawab pertanyaan dari soal-soal UTS Dastlog ini. Oke, lanjut. Yang 5A. 5A ini berikanlah contoh bahwa antar ilmu itu terdapat courtship atau marriage. Mengapa hal itu terjadi apabila dilihat dari pendekatan sistem atau pendekatan multi atau bahkan interdisipliner. Oke, jadi ini tuh sebenarnya ada di e-booknya Prof. Itu adalah filsafat dan penelitian ilmu. Mungkin kalian bisa langsung search aja, cari-cari, harus baca. Pokoknya kalian dalam menjawab pertanyaan itu harus berdasarkan buku Prof itu. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan dari 5A ini, contoh bahwa antar ilmu itu dapat terjadi proses perkawinan. Jadi proses marriage itu adalah proses perkawinan antar ilmu. Nah, aku itu ngambilnya itu dari ilmu kedokteran. Nah, ilmu kedokteran seperti kita ketahui bahwa merupakan perkawinan atau pencampuran dari ilmu alam, misalnya biologi, teknologi dari ilmu terapan, misalnya ada yang matematika juga, tapi sebenarnya sih kalau kedokteran sih nggak terlalu fisika kimia banget, tapi adalah ilmu terapan seperti misalnya kayak ilmu psikologi juga, ilmu biologi gitu. Nah, jadi suatu ilmu itu dapat dipinjam silang atau kayak ada persilangan antar ilmu itu demi pengembangan ilmu lainnya. Jadi kegunaan dari marriage dan juga courtship ini itu adalah supaya suatu ilmu itu punya terobosan baru gitu loh. Kan kita ketahui bahwa pasti ketika suatu ilmu itu sudah lama dipakai, pasti orang-orang, apalagi para ilmuwan itu tidak ingin berpuas diri dengan ilmu yang telah ada, pasti mereka itu memperbarui ilmu-ilmu lain. Nah, begitu. Jadi itulah kegunaan dari dipinjam silang ini atau proses courtship dan juga marriage ini gitu loh. Nah, selanjutnya mungkin kalian bisa jawabnya dengan begini. Maka dalam dunia ilmu itu dikenal dengan istilah pacaran atau pertunangan atau courtship itu sendiri, dan perkawinan atau marriage antar ilmu. Dan perkawinan antar ilmu ini dapat menghasilkan suatu jenis ilmu baru sebelumnya tidak terpikirkan sama sekali. Dan ini terjadi apabila dilihat dari pendekatan sistem atau multi bahkan interdisipliner, bahwa satu ilmu itu akan terus mewujudkan sifat ilmu yang handal dan bervariasi. Nah, mungkin aku bakal review sedikit apa sih itu pendekatan sistem, pendekatan multi, dan pendekatan interdisipliner. Nah, ini mungkin Prof juga jelasin bahwasanya pendekatan ilmu itu adalah pendekatan sistem itu ada 3, ada pendekatan sistem monodisipliner, ada pendekatan sistem multidisipliner, dan ada pendekatan interdisipliner. Nah, kalau yang monodisipliner ini adalah ya contohnya seperti politik yang mengkaji tentang kekuasaan aja. Kalau hukum, kalau ekonomi yang mempelajari tentang kesejahteraan aja gitu loh. Kalau hukum ya juga secara keadilan aja. Jadi kayak satu ya memang spesifik itu aja ya, ilmu biologi aja gitu kalau monodisipliner. Sedangkan kalau yang multidisipliner itu banyak ilmu, kayak misalnya hubungan internasional tadi. Hubungan internasional ini banyak sekali ilmu-ilmu lainnya, misalnya seperti ada yang bisa mengkaji tentang foreign policy juga, ada tentang ilmu politik, ada ilmu ekonomi juga di dalamnya gitu. Itu yang multidisipliner. Sedangkan kalau yang interdisipliner ini ketika suatu ilmu sudah ada tapi ada terobosan baru dari ilmu itu. Nah, itu disebut dengan interdisipliner, ada ilmu baru gitu. Nanti mungkin karena siapa tahu tahun sekarang itu ada soalnya yang keluar tentang pendidikan sistem itu. Nah, oke. Selanjutnya adalah yang 5B. Nah, apa sih yang soal 5B ini? Apakah dimaksud dengan proses spesialisasi dan diferensiasi dalam perkembangan ilmu? Nah, ini tuh udah aku jelasin yang tadi. Mungkin kalian bisa jawabnya seperti ini. Di mana proses spesialisasi dan diferensiasi ini tuh adalah suatu ilmu yang mencoba mencari tahu metode dari ilmu lain yang berbeda karena mengalami kondisi yang stagnan. Dan kajian ilmu tersebut makin lama itu makin bersifat detail dan rumit, sehingga ada istilah bidang kekhususan atau spesialisasi. Jadi kegunaan dari spesialisasi ini adalah agar seseorang itu dalam mengkaji suatu bidang tertentu itu dia tidak
terpecah belah pikirannya. Jadi ada satu pengkhususan ilmu gitu. Nah, sehingga dibutuhkan namanya spesialisasi dan juga diferensiasi dalam ilmu tersebut. Nah, terus yang 5C, di manakah letak teknologi kedokteran, di manakah letak ilmu teknologi, ilmu kedokteran, dan ilmu farmasi dalam turus ilmu? Ya, maaf ya guys. Ya, selanjutnya adalah yang 5C. Jadi letak ilmu teknologi, ilmu kedokteran, ilmu farmasi ya seperti kita ketahui bahwa ini merupakan cabangan ilmu natural sciences atau ilmu alam ya. Jadi letak ketiga ilmu ini berada dalam ilmu alam yang dimana percabangan ilmu dan ada pencampuran ilmu yang bisa dikawinkan satu sama lain atau berhubungan dengan courtship dan juga marriage. Jadi misalnya teknologi termasuk ke dalam teknik bioproses karena ada hasil kawin ilmu fisika, biologi, dan kimia. Sedangkan kalau kedokteran itu adalah adanya amalgamasi atau pencampuran dari ilmu biologi, fisika, kimia gitu. Terus ada farmasi, perkawinan antara ilmu kimia dan juga biologi. Mungkin itu sih cara gampangnya ya untuk yang 5C ya. Jadi kalian tuh 5C ini gampang aja, mungkin ya berada dalam turus ilmu alam gitu. Kita lanjut. Oke, 6A. Oke, yang 6A ini yang paling gampang sih, paling gampang banget buat kalian. Soalnya ini berkaitan dengan pertanyaan itu adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan natural sciences, social sciences, nomotetik, terus juga ada humaniora gitu. Terangkanlah ciri-ciri khas masing-masing. Ini paling gampang sih menurut yang paling gampang untuk kalian jawab. Jadi dalam pohon ilmu itu kan sudah dijelaskan tadi di mana di sebelah kanan itu adalah ilmu alam, sedangkan di sebelah kiri itu ada ilmu sosial, terus di atas dari ilmu sosial, ilmu alam itu ada nomotetik, terus yang di atas banget itu ada humaniora, terus baru di paling putih itu ada yang disebut dengan kanopi. Nah, yang nomor 1 ini kalian bisa jawab karena ditanya itu adalah ciri-ciri khas masing-masing dari ilmu itu yang dimana kalian bisa jawabnya natural sciences atau ilmu alam, yang dimana ilmu yang berkenaan dengan benda-benda alam, material yang bersifat tangible atau sesuatu yang tampak, benda-benda fisik keras maupun juga lunak seperti misalnya fisika atau induk dari ilmu alam, terus biologi, kimia, terus ciri khas dari ilmu alam ini adalah ilmu pasti, termasuk dalam ilmu hard sciences, kelompok eksakta, terus tangible bersifat sesuatu yang tampak gitu. Jadi emang ilmu itu adalah sesuatu ilmu yang pasti gitu. Ada jawaban ya udah kita ada pertanyaan langsung dijawab gitu loh. Berbeda dengan social sciences. Kalau ilmu sosial itu ya ilmu yang berkenaan dengan interaksi serta relasi antar satu individu dengan individu yang lain atau antar kelompok dengan kelompok yang lainnya. Jadi berbeda dengan kelompok alam, kalau ilmu alam itu kan memang ada jawabannya gitu, emang ada ilmu pasti. Sedangkan kalau ilmu sosial ini adalah ilmu yang dinamis, ciri-ciri itu adalah dinamis, sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh kasat mata, dan ya kita tahu bahwasanya ya kesulitan dari social sciences ini tuh adalah karena dia tuh berkembang sesuai zaman gitu loh, ada fenomena-fenomena baru itu yang kita kaji gitu. Itu sih ciri-ciri khas dari social sciences. Nah, ketiga adalah nomotetik, ilmu yang berkenaan dengan dalil atau hukum. Jadi nomotetik itu misalnya seperti ciri khas dari nomotetik itu adalah ilmu pasti, kelompok eksakta dan bersifat absolut atau mutlak, tidak dapat diganggu gugat, misalnya aritmatika, matematika, statistika, kalkulus, aljabar, ya pokoknya yang berhubungan dengan hitung-hitungan, aljabar gitu, kalkulus, itu nomotetik. Sedangkan kalau humanities atau humaniora, itu adalah ilmu yang memperlihatkan ketiadaan akan generalisasi, hampir semuanya itu bersifat spesifik atau khas, ilmu yang berkenaan dengan values atau nilai-nilai. Jadi humaniora sama sih, kalau nomotetik itu ke natural sciences, kalau yang humaniora itu ke social sciences gitu. Jadi ciri khas dari humaniora ini adalah bersifat relatif atau nisbi, tidak dapat dibandingkan, berkenaan dengan baik buruk, indah jelek, dalil gitu loh, dalil dan contoh seperti bahasa, seni, olahraga. Jadi seperti itu kalau humaniora. Ini mungkin gampang dan Prof mungkin sudah sangat jelas menjelaskan ini kepada kalian. Selanjutnya, oke, 6B ya, 6B. Jadi bisa nggak kita menggolongkan ilmu-ilmu itu atas dasar hard sciences dan soft sciences? Ya bisa lah ya. Terus terangkan lalu hubungkan dengan istilah ilmu eksakta dan non eksakta.
dan apa pula yang dimaksud dengan life sciences dan behavioral sciences. Oke, ini tips kalian untuk menjawab soal ini memang Prof ngasihnya itu kata-katanya susah, tapi padahal intinya tuh gampang. Jadi bisakah kalian menggolongkan ilmu itu atas dasar hard sciences dan soft sciences? Ya bisa. Jadi dalam pohon ilmu itu mungkin kalian bisa menjawab seperti ini. Dalam pohon ilmu, hard sciences itu termasuk dalam ilmu alam yang namanya juga ilmu alam ya, ilmu eksakta gitu, memerlukan prediksi yang tinggi, melakukan observasi, menggunakan data-data dan angka-angka yang valid. Dan hard sciences ini termasuk ke dalam kelompok eksakta karena memerlukan angka dan data-data yang konkret, seperti ilmu fisika, kimia, biologi. Sedangkan kalau yang soft sciences ini adalah termasuk ke dalam bagian ilmu sosial, yang dimana tingkat prediksinya itu rendah dan tidak memerlukan angka-angka yang terlalu banyak, sehingga termasuk kelompok non eksakta. Gitu. Jadi ciri khasnya itu masih dinamis, berkembang sesuai dengan fenomena yang terjadi, fenomena-fenomena baru atau isu-isu yang terjadi di dunia. Gitu. Contohnya seperti ilmu politik, ilmu HI, ilmu psikologi, dan ilmu yang lain. Nah, terus apa sih yang dimaksud dengan life sciences dan behavioral sciences? Nah, jadi ini jujur ini Prof juga belum pernah jelasin pas UTS sebelumnya itu Prof belum pernah jelasin apa itu life sciences, apa itu behavioral sciences. Nah, mungkin karena ini kita diminta untuk logika ya, karena kita bermain logika, ya udah kita jelasin sesuai dengan logika yang kita ada. Mungkin teman-teman nanti bisa berpendapat juga. Nah, tapi kalau yang aku jawab itu adalah seperti ini, life sciences itu adalah ilmu tentang kehidupan makhluk hidup yang saling berhubungan erat, dan behavioral sciences itu adalah berkaitan dengan kebiasaan atau perilaku manusia. Berarti life sciences ini adalah tentang kehidupan makhluk hidup itu yang berhubungan erat, tapi lebih ke biologi sih, lebih ke biologi life sciences. Sedangkan kalau behavioral sciences ini lebih ke perilaku manusia gitu loh. Bisa ke psikologi juga, bisa ke ilmu sosial juga atau ke sosiologi gitu. Contohnya seperti ekonomi, sosiologi, politik, hukum dan lain-lain begitu. Terus apabila berbicara mengenai ekonomi, maka dalam konteks pasar akan membahas interaksi manusia dan perilakunya untuk memenuhi kebutuhan. Nah, ini menunjukkan adanya life sciences dan behavioral sciences gitu loh. Jadi kalian berikan contoh tuh biar kalian tuh menambah poin gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah yang 7A. Ya, memang soal itu memang banyak sekali, dan kalian tuh harus mengerti sih dasar-dasar logika dan ilmu itu seperti apa. Nah, 7A ini sebagai sebuah ilmu terbentuk dan berproses serta bertumbuh karena terdapatnya sejumlah teori dan coba terangkan hubungan antara data, fakta, peristiwa dan fenomena yang dihimpun, disusun atau diobservasi, serta disistematisasi dengan pembentukan suatu teori. Terus apa hubungan antara pengetahuan dan ilmu? Nah, ini pertanyaan ini kan udah diulang 2 kali ya. Tadi awal ada juga pertanyaan mengenai apa sih hubungan pengetahuan dan knowledge dengan ilmu. Tapi mungkin kalian bisa cantumin dikit aja biar menghemat paper kalian gitu loh. Gitu. Jadi mungkin untuk 7A ini pertanyaannya adalah jelaskan terbentuknya teori itu seperti apa. Gitu. Jadi intinya seperti itu ya, bagaimana sih terbentuknya teori itu, bagaimana sih terbentuknya teori gitu. Jadi kalian bisa jelaskan atau bisa kalian jawab seperti ini. Untuk mendapatkan sebuah teori, maka diperlukan observasi, adanya variabel-variabel data yang akurat atau faktual serta sistematis dan dari berbagai hipotesa sementara yang dapat diuji kebenarannya, sehingga menghasilkan teori-teori yang bisa membuat ilmu baru. Dan hubungan antara pengetahuan dan ilmu itu seperti yang sudah dijelaskan, sesuatu yang diketahui oleh manusia melalui observasi dan data-data yang akurat dan dihimpun dan disusun secara sistematis dan metodis, akhirnya dapat melahirkan ilmu dalam tahap awal perkembangan atau in status nascendi. Ini ada sih di e-booknya filsafat dan penelitian ilmu. Terus yang 7B. Nah, 7B ini benar-benar tidak dijelaskan sama sekali. Kita belum dapat materinya pas itu. Jadi kita untuk menjawab 7B ini kita membutuhkan sumber lain. Jadi ketika kalian ketika di e-book nanti tidak ada, kalian bisa cantumin atau bisa cari sumber lain dan kalian bisa bikin sumbernya di dalam paper itu. Oke, jadi 7B ini adalah terdapat satu pernyataan yang menyatakan bahwa the building block dari satu ilmu itu adalah sejumlah teori. Benarkah? Dijelaskan secara mantik atau sedetail mungkin dan sejelas mungkin. Nah, jadi the building block itu adalah
sebuah konsep untuk mempermudah seseorang dalam meneliti sesuatu. Jadi building block ini merupakan kegiatan pertama dalam penelitian dari teori menuju ilmu. Jadi sebelum ada hampir sama sih building block ini sama hipotesis, tapi bukan bersifat praduga, tapi cara seseorang itu untuk meneliti sesuatu itu yang disebut dengan building block. Jadi building block ini merupakan kegiatan pertama dalam penelitian dari teori menuju ke ilmu. Jadi sudah ada hipotesis, baru ke building block, baru ke teori, baru ilmu. Ke teori, pengetahuan, baru ilmu. Nah, kegiatan ini nantinya memberikan kesinambungan antara teori dan penelitian agar penjelasan dapat sistematis dari fenomena yang diamati gitu loh. Jadi teori ini nantinya juga akan menghasilkan asumsi-asumsi yang konkret hubungan antara teori dan konsep dalam the building block ini, lalu menghasilkan satu preposisi yaitu covariation dan causation. Ini sih aku ngambil itu dari jurnal lain ya, dari sumber lain. Jadi nggak ada di e-booknya Prof itu. Terus cooperation itu adalah dua atau lebih konsep yang dapat berubah bersama-sama dan sifatnya berbanding lurus, dan causation ini perubahan aspek dari suatu konsep mengubah pula ke konsep lainnya. Tapi sih kalian nggak harus nyentuh juga sih, tapi kalau misalnya ingin kalian dikasih lagi ya soal yang sama seperti ini, tapi mungkin kalian bisa jelasin itu di building block itu apa gitu. Jadi intinya tuh kayak kegiatan pertama sebelum terjadinya teori. Jadi hipotesis, baru di building block, baru teori, baru pengetahuan, dan baru ilmu. Gitu. Selanjutnya, ya, 8 ya. Bentar. Oke, ya 8. Soalnya adalah 8A. 8A itu adalah soalnya dalam pola ilmu itu ada istilah yang disebut dengan kanopi. Apa sih kanopi itu? Nah, jadi kanopi itu adalah seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya kanopi ini tuh adalah ini kan ada pohon ilmu, ada substratum, ada natural sciences, ada ilmu sosial, ada nomotetik, ada humaniora. Nah, di atas itu ada melengkungkan. Lengkungan itu adalah kanopi. Jadi kanopi itu sebagai pelindung atau sebagai penyempurna dan sebagai ketika, dan kalau kita ketahui bahwasanya ilmuwan itu kan nggak sempurna ya, pasti memiliki kesalahan, pasti memiliki keterbatasan untuk menjawab sesuatu, pasti peneliti itu memiliki keterbatasan dalam meneliti dan menganalisis sesuatu. Nah, karena adanya keterbatasan dari manusia itu sendiri, maka muncul kanopi ini. Nah, kanopi ini itu adalah bisa dikatakan sebagai agama, kepercayaan, keyakinan kita yang berasal dari agama seseorang itu untuk menjawab keterbatasan dalam menjawab suatu hal. Nah, itu disebut dengan kanopi. Jadi kanopi itu sebagai pelindung. Nah, dalam misalnya nih, kalau dalam agama Islam ya, itu misalnya kesempurnaan itu ya milik Allah gitulah, dan apapun diketahui oleh manusia itu maka ada dalam Al-Quran. Misalnya pun begitu agama dan Muslim, misalnya Kristen Bible gitu loh. Tapi banyak juga non-Muslim yang misalnya para peneliti itu yang misalnya ketika Al-Quran itu dijadikan sebagai pedoman gitu loh, sebagai banyak ilmu-ilmu atau bahasan-bahasan yang ada di dalam Al-Quran itu. Gitu, nggak hanya itu, misalnya Hindu, Buddha, mengenai kepercayaan mereka mengenai sesuatu hal itu. Nah, begitu. Jadi ya ketika ada sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia dan tidak bisa dikaji lagi, maka ada kepercayaan mereka masing-masing, kepercayaan mereka, tradisi mereka apa gitu untuk menjawab satu persoalan itu. Nah, itu kanopi, kepercayaan, keyakinan seseorang untuk menjawab keterbatasan manusia dalam menjawab persoalan gitu. Itu yang disebut dengan kanopi. Yang 8B. Nah, berdasarkan adanya keterbatasan manusia yang memerlukan kanopi itu, apa sih fungsi dari faith, belief, dan religion dalam pencarian ilmu itu? Nah, apa sih fungsi dari faith? Nah, faith itu adalah keyakinan, belief, religion, agama. Dalam ilmu adalah bahwa fungsi dari ketiga istilah ini itu adalah manusia itu dalam menjawab suatu persoalan. Balik lagi bahwasanya memang manusia itu dalam menjawab persoalan itu pasti mengalami kendala dan terbatas akan sumber-sumber. Jadi untuk itu dalam ilmu ada kanopi.
itu satu keyakinan, kepercayaan, dan agama yang berfungsi menjawab keterbatasan manusia dalam menjawab berbagai macam persoalan dan masalah yang terjadi. Jadi hampir sama sih antara 8A, B, itu jawabannya hampir sama. Gitu. Terus 8C, apa sih yang dimaksud dengan substrat atau substratum dari ilmu-ilmu tadi adalah filsafat gitu. Jadi apa sih yang dimaksud dengan substratum dari ilmu-ilmu itu? Nah, mungkin teman-teman bisa jawabnya seperti ini dalam balik lagi ke pohon ilmu. Jadi lagi-lagi kalian tuh harus nggak boleh lepas dari pohon ilmu itu apa. Nah, jadi pohon ilmu itu untuk menjawab pertanyaan yang 8C ini dalam lingkup pohon ilmu bahwa ada substratum yang merupakan dasar dari ilmu filsafat atau substratum tadi adalah tanah yang subur dari pohon ilmu. Nah, dari sinilah ada satu proses sehingga menghasilkan ilmu. Lalu dari satu filsafat itu muncul pertanyaan dan ada jawaban. Begitu seterusnya ada pertanyaan, ada jawaban, ada pertanyaan, ada jawaban sampai mendekati kebenaran yang paling fundamental atau paling esensial. Nah, itu siapa yang disebut dengan substratum atau tanah yang subur. Mungkin pikirnya sih kalian jelasin, nggak terlalu bertele-tele juga. Nah, yang 8D, cut off atau breakthrough dari vicious circle. Nah, cut off atau pemotong atau apa ya, solusi ataupun solusi dari untuk film itu vicious circle ini tuh adalah lingkaran setan. Vicious circle ini, seingat aku tuh itu adalah lingkaran setan yang dimana ketika kita masukkan semut di dalam circle itu, dalam lingkaran itu, maka ya itu kayak semua itu kayak berputar-putar gitu aja, berputar tanpa berhenti gitu lah. Itu disebut dengan lingkaran setan tanpa adanya tanpa semua itu tidak bisa berhenti gitu loh. Jadi terus berputar, itu vicious circle. Nah, jadi apa sih? Jadi kalau begitu berarti lingkaran setan itu kayak nggak bisa orang-orang itu atau semut di dalamnya itu pasti ya berputar itu aja. Jadi bagaimana solusinya untuk mengatasi hal itu? Jadi ada cut off atau breakthrough dari vicious circle ini. Jadi itu adalah cut off atau breakthrough dari vicious circle ini adalah belief atau kepercayaan. Jadi balik lagi ke sama sih kayak kanopi, tapi ini lebih ke kepercayaan mereka gitu loh. Jadi karena pada persoalan mana, nah kalau yang kita ketahui kan jadi untuk menjawab yang 8D ini karena ada mana yang dulu ayam atau telur, kita baca dulu ya pertanyaannya apa yang 8D, aku lupa tadi. Nah, jadi pertanyaan 8D ini apa sih yang menjadi cut off atau breakthrough dari vicious circle, mana yang lebih dahulu ayam atau telur. Nah, ini sih ditugaskan juga, ini lebih ke balik lagi ke kalian, mana yang menurut kalian lebih dahulu ayam atau telur. Ini kayak logika juga sih, logika kayak ilmuwan gitu loh. Aku dulu jawab, kalau pas bilang bahwasanya yang lebih dulu itu adalah ayam. Kenapa ayam? Karena ya manusia itu diciptakan paling awal di bumi itu adalah berbentuk sempurna, bentuk manusia gitu, seperti kayak Adam dan Hawa, di mana Adam dan Hawa itu diturunkan sempurna. Nah, seperti itu. Jadi Prof bilang yang dulu itu adalah ayam, baru telur. Tapi kalau menurut pengetahuan, kalau menurut ini kayak perdebatan sih, kalau yang menurut agama sih ayam duluan, kalau yang menurut pengetahuan atau sainsis itu yang lebih dulu itu adalah telur. Jadi kalian boleh jawab dua-duanya, boleh salah satu menurut kepercayaan kalian. Kalau aku sih jawabnya itu dua-duanya, tapi ya memang dua-duanya menurut aku cantumnya menurut pengetahuan dan juga menurut agama. Jadi yang berdasarkan persoalan mana lebih dulu ayam atau telur, kalian boleh bahas itu dalam tadi dalam kaitannya dalam bidang pengetahuan ataupun dalam agama. Kalau dalam pengetahuan yang lebih dulu itu adalah telur, karena spesies pertama yang melahirkan itu adalah protein Ophocleidin 17 itu, dan protein ini tuh belum disebut ayam gitu loh. Jadi aku tuh bahasanya itu adalah yang menetas dulu, yang lebih dulu itu adalah ayam begitu. Tapi terserah kalian, yang penting ini nggak ada salah benar sih sebenarnya antara ayam dan telur yang duluan ini lebih mana, sebenarnya sama. Yang terpenting itu adalah sesuai kepercayaan kalian. Nah, dan yang menetas itulah baru yang disebut dengan ayam modern, hasil dari telur tadi. Sedangkan secara agama yang lebih dulu adalah ayam, karena Tuhan menciptakan setiap makhluk itu dengan sempurna. Begitu sih kalian jawabnya, mana yang lebih dulu ayam atau telur. Soalnya itu kan masih perdebatan gitu loh. Tapi
Prof, aku tanya kemarin tuh pas kelas, pas dulu semester 1, Prof bilangnya itu, ya ayam lebih duluan karena Tuhan itu menciptakan makhluk itu dengan sempurna, otomatis ayam, baru melahirkan telur gitu. Itu udah terjawab ya. Terus selanjutnya adalah 9A. Nah, rincilah hal-hal apa saja yang menurut temuan penelitian ternyata bahwa otak kiri dan otak kanan itu berbeda fungsi satu sama lain. Nah, semua yang bersifat fraktal ternyata berada di otak kanan, sedangkan yang bersifat sistemik itu berada di otak kiri. Betulkah? Ya, benar. Kalian bisa menjawabnya ada ya benar. Karena dalam aspek kognitif, otak itu berfungsi melengkapi segala aktivitas kognisi yang artinya sesuatu yang ditangkap oleh otak. Otak itu mempunyai fungsi yang berbeda, yang dimana otak kanan itu bersifat fraktal, yang dimana lebih mendominasi tentang seni, musik, suara, imajinasi atau daydream, pemahaman akan warna dan irama. Sedangkan kalau fungsi dari otak kiri itu lebih bersifat sistemik, maksudnya itu lebih ke cenderung ke angka-angka, bahasa, penalaran atau logika, kata-kata dan bilangan. Itu mungkin itu aja sih yang bisa kalian jawab di 9A ini. Terus yang 9B, kemudian rincilah oleh saudara 5 macam kemampuan manusia ke masing-masing ranah otak kanan dan otak kiri. Nah, jadi mungkin kalian bisa jawabnya seperti ini. Di mana kemampuan otak kanan? Kan di mana 5, ada 5 aja. Jadi kemampuan otak kanan itu yang pertama, keterlibatan atau aturan. Kedua, bilangan atau angka-angka. Yang ketiga, nalar atau logika. Yang keempat itu ada garis dan kata-kata. Yang kelima itu bahasa. Sedangkan kalau kemampuan otak kiri itu pemahaman akan warna, irama, atau tari dan musik. Terus ada ruang, ada imajinasi, ada fantasi, kemudian juga daydream atau ya tadi imajinasi. Jadi ya udah kalian sebutin aja, nggak usah kalian jabarin gitu. Terlalu banyak. Oke. Selanjutnya adalah yang terakhir itu adalah ke-10. Nah, soal yang ke-10, soal yang terakhir, berdasarkan adanya keterbatasan manusia, maka akhirnya manusia itu memerlukan kanopi sebagai pembatas dalam ketiadaan batas. Apa sih fungsi faith, belief, dan religion dalam mencari ilmu itu? Nah, ini tuh hampir sama sih, sama yang tadi, yang mana yang dulu telur ataupun ayam. Jadi ya Prof emang soalnya itu banyak yang sama. Ya, tapi kalian tuh harus jawab. Jangan ada yang nggak kalian jawab. Karena itu menentukan nilai kalian juga, walaupun pertanyaannya itu ada yang sama, 2, ada 3. Tapi harus kalian jawab. Nah, jadi yang pertanyaan nomor 10 ini kalian bisa jawabnya itu bahwasanya ya tadi fungsi faith, belief, dan religion itu dalam mencari ilmu itu adalah untuk menjawab keterbatasan manusia sehingga menemukan jawaban yang konkret. Jadi seperti kanopi tadi. Jadi menurut pendapat saya kan disuruh itu kan menurut pendapat. Jadi mungkin teman-teman ada pendapat lain, tapi waktu itu saya menjawabnya seperti ini. Jadi menurut pendapat saya yang lebih dulu itu adalah ayam, karena dalam sains atau filsafat kita tidak lepas dari agama juga, dan seluruh organisme yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Tuhan yang sempurna, dan tidak mungkin pula proto ayam. Kan kalau menurut pengetahuan kan yang lebih dulu itu adalah telur atau proto ayam yang merupakan protein of the Cladian 17. Nah itu kalau yang menurut pengetahuan. Nah sedangkan kalau yang menurut agama itu adalah ayam terlebih dahulu. Dan tidak mungkin pula muncul secara tiba-tiba di permukaan bumi telur tadi. Jadi harus ada ayam terlebih dahulu. Jadi ayam itu makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan dalam bentuk yang sempurna dan melalui proses evolusi yang panjang selama berjuta-juta tahun lamanya hingga menjadi ayam modern seperti saat ini. Jadi itu sih mungkin yang bisa kalian jawab mengenai mana sih yang lebih telur, yang mana yang lebih dulu telur atau ayam gitu. Tapi dan menurut para sendiri emang duluan ayam, soalnya kan Tuhan itu menciptakan makhluknya secara sempurna gitu. Tapi kalau kalian menyantumkan secara pengetahuan boleh, ataupun dua-duanya boleh. Tapi kalau ini kan menurut saudara yang mana yang lebih dulu. Jadi itu perspektif kalian aja, pandangan kalian itu yang mana lebih dulu. Gak ada yang salah, gak ada yang benar kok kalau yang ini gitu. Terus, oke. Jadi, ya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai soal UTS tahun 2020 kemarin. Terima kasih, mungkin bisa ada langsung ke tanya jawab dan juga diskusi. Saya mohon maaf juga karena situasinya juga kayak banyak kendaraan juga yang nggak, terus ada jaringan yang juga kurang stabil. Oke guys.
gimana, ada pertanyaan mengenai sejauh ini? Ini Kak Nisa, mana nih Kak Nisa, Hairunisa? Ya guys, tanya dong. Ada yang kurang ngerti gimana gitu. Oke, ya silakan Fakri. Langsung unmute aja. Oh, bisa di unmute. Kenapa? Aduh, ya udah di chat aja nggak apa-apa. Ya chat aja gitu boleh kok. Oke. Ya guys, mungkin kalau kecepatan aku dalam ngomong, ya bilang gitu Kak, ini apa sih tadi gitu loh. Oh, kenapa nggak bisa unmute? Fakri belum bisa lagi ya? Udah bisa atau belum? Oke, Kak. Halo? Iya, ya halo. Udah, Ya, udah. aku ingin nanya soal yang nomor 6 tadi sih. Tadi di nomor 6B ada pertanyaan yang terangkan lalu hubungkan dengan istilah ilmu eksakta dan non eksakta. Tapi itu sebenarnya tidak dibahas sama kakak tadi. Oh, yang mana? Nomor Bentar. 6B. Oh, 6B ya? Oh, bentar. 6B mana nih 6B? Oh, iya. Oh iya, jadi aku mau ulang lagi gitu. Halo? Oke, jadi dalam nomor 6A itu kan ada yang namanya apa sih hubungan antara ilmu eksakta dan non eksakta gitu. Jadi ketika kita menjawab pertanyaan dari 6A, 6B ini bahwasanya kan jadi jawabannya itu adalah pertanyaan itu adalah bisakah kita menggolongkan ilmu-ilmu itu atas dasar hard sciences dan juga soft sciences. Terus terangkan juga hubungan antara istilah ilmu eksakta dan juga non eksakta. Jadi kalian bisa jawabnya seperti ini. Menggunakan karena di sini tuh hard sciences itu adalah termasuk dalam ilmu alam, memerlukan prediksi yang tinggi, melakukan observasi, menggunakan data-data dan juga angka. Dan Oke, aku ulangi lagi ya. Jadi apa sih? Maaf sebelumnya. Jadi hubungan kalau untuk secara spesifiknya untuk menjawab pertanyaan 6B ini hubungkan istilah ilmu eksakta dengan non eksakta. Mungkin kalian bisa bandingin atau bisa kalian lanjutin atau hubungkan dengan yang hard sciences dengan soft sciences yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi gitu loh. Jadi ya untuk menjawabnya ini ya berarti hubungkan juga hard sciences dengan ilmu eksakta itu, terus soft sciences dengan non eksakta. Mungkin sih begitu ya yang bisa saya jelaskan gitu loh. Karena kan hard sciences itu tuh termasuk ke dalam kelompok eksakta atau kelompok ilmu eksakta karena memerlukan angka-angka dan data yang konkret. Sedangkan kalau hubungan antara soft sciences dengan non eksakta itu ya berhubungan dengan ilmu sosial, tingkat prediksi yang rendah dan tidak memerlukan angka-angka yang terlalu banyak sehingga termasuk ke dalam non eksakta. Non eksakta itu ya ilmu ke dalam pohon ilmu tuh ya bagian kiri itu adalah ilmu sosial. Sedangkan kalau hard sciences itu atau
ilmu eksakta itu adalah yang natural sciences atau bagian ilmu-teoretik gitu. Pokoknya gitu, yang penting logika kalian terus hubungannya itu jalan, kaitan antara yang satu dengan yang lain tuh bisa dimengerti gitu. Ya mungkin sih itu jawaban dari saya, Al-Fakri. Ada yang kurang gitu. Ya, oke. Terima kasih. Yang lain mungkin ada yang kurang jelas mungkin tadi, atau yang nggak jelas gitu penjelasannya, ada yang kurang. Sebenarnya aku mau tanya dong, mungkin kalian materi dari Prof sampai mana ya? Udah yang tadi di soal UTS itu udah dijelasin semua belum sama Prof? Atau mungkin ada yang belum? Gak apa-apa, kalian sharing-sharing aja di sini. Oh, ada yang tanya ya di chat. Oke. Untuk teknis pengerjaan UTS Dasplog ini soalnya bagaimana ya, apakah dibuat di Word? Ya, kalau yang kemarin itu Prof biasanya di Word sih. Nanti pertanyaannya itu nanti dikirim ke biasanya ke ketua kelas, nanti ketua kelas yang share ke grup kelas kalian gitu. Jadi ya pengerjaan soalnya itu nanti dikasih waktu sih sama Prof biasanya 3 hari, 3 sampai 5 hari pengerjaan. Baru di submit itu biasanya sih dikasih ke email ketua kelas sih. Biasanya Prof nggak gunain e-learning gitu, e-learning bidik. Jadi cukup kalian kasih ke email ketua kelas aja sih, itu biasanya ya, itu kalau pas di aku gitu. Terus kalau ketentuannya itu biasanya Prof tulisannya itu maunya Tahoma. Tahoma itu tuh size-nya itu tuh 12, font-nya tuh 12 gitu sih. Ya mungkin aku nggak tahu ya. Biasanya sih Prof gitu. Mungkin kalau di kalian ada beda itu gimana. Mungkin sebelumnya kan kalian udah dikasih tugas kan sama Prof, tugas-tugas lain gitu. Mungkin ya hampir sama sih seperti itu. Oke, itu pertanyaan dari siapa ya? Dari Panca ya? Apakah udah terjawab? Oke, sama-sama. Yang lain mungkin ada. Yo guys, tanya yuk. Atau mungkin kalian bisa sharing sih. Tadi yang aku jelasin, yang udah aku sebutin bahas pertanyaan di UTS itu, apakah di kalian itu Prof udah jelasin itu semua nggak sih? Atau mungkin ada yang belum gitu? Udah semua atau ada yang belum? Oh, belum ya. Kalau Panca, kalau misalnya bisa on mic aja gitu, udah lebih interaktif. Oh, jadi belum ya. Yang belumnya yang mana aja? Kalau misalnya belum ada beberapa beberapa materi yang belum dijelasin sama Prof, itu kalian baca aja e-booknya yang dikasih Prof. Itu e-book tentang yang judulnya Filsafat dan Penelitian Ilmu. Itu yang nulis itu Prof sendiri. Itu semuanya lengkap ada di sana. Kalian bisa baca-baca itu untuk jadi referensi kalian. Kalau misalnya emang nggak ada, kalian bisa cari di jurnal lain atau di PDF lain gitu, yang sekiranya itu valid dan bisa kalian jadikan referensi untuk jawab soal. Dan kalian jangan lupa cantumin sumbernya juga biar tahu gitu loh. Tapi jangan yang sumber dari blogspot, jangan begitu, harus sumber yang valid kayak jurnal-jurnal gitu. Ada yang lain mungkin?
Ayo guys, kalau misalkan ada yang mau ditanya, tanya aja ya. Ayo guys, tanya aja. Mana? Oh ya, sebelumnya aku juga mau ngingetin ya, kan itu di kolom chat ada kuesioner ya, sekalian absen juga, itu tolong diisi ya. Sebagai tanda bukti kalian hadir di tutoring gitu. Terus sih, iya Kak. Oke Kak Alvin, makasih Kak. Ayo teman-teman, kalau ya, kalau Aku mau minta dong untuk teman-teman yang lain pada on cam ya. Coba deh. Coba deh, aku mau lihat. Tolong on cam dong. Sebentar aja. Kan ada 71 orang nih. Tolong on cam dong sebentar. Ayo guys, on cam guys. Anggap aja kayak kelas biasa gitu, tapi kita lebih lebih santai gitu. Boleh nih yang belum on cam, kayak Indira, Hana, Andini, terus siapa lagi nih? Gaitsa, Sri Indri, Aini, Jonathan Sebastian, Alexandra, Aldiar. Tolong dong untuk on cam dulu, kayak Julio Calvin. Oke, it's okay kalau yang jaringannya jelek. Biar kita lebih interaktif aja. Oke. Ini untuk teman-teman yang lain, ada yang mau ditanya lagi nggak? Seputar UTS aja deh, mungkin dari Kak Zila bisa bantu jawab gitu. Mungkin di luar dari Daslok kali ya, mungkin kan ada juga nih orang yang, mungkin dari teman-teman sekalian ada yang nggak milih dasar logika sebagai mata kuliah yang ingin ditutoringkan. Gitu. Misalkan kalian mau tanya mekanisme atau kayak, Kak dosen dosen A, gimana ya Kak cara pengerjaannya? Kak gimana ya dosen B, sistem penilaian segala macam boleh ditanya kok. Mungkin dari aku atau dari Kak Zila bisa ngasih tahu. ya benar guys gitu, tanya aja nggak apa-apa kok. Mumpung lagi ini reading days kan, jadi kalian ada waktu buat tanya-tanya. Nanti daripada kalian UTS-nya nggak tahu gitu. It's okay. Oh ya, bentar ya.
Apa yang lain kayak Fahri juga? Maksudnya kalau misalkan open mic gak bisa. Jadi di settingan yang partisipan Kak, ada titik 3 di pojok kanan bawahnya itu diklik nanti ada yang allow participant to unmute themselves. Coba udah bisa belum? Sudah Kak. Bisa. Udah, Kak. Bisa ya? Oke, karena sudah bisa di-unmute, boleh nih nanya-nanya. Sorry ya, dikira dari tadi aku udah bisa, kalian bisa ngomong, soalnya nggak ada yang kasih tahu. But all good, right, sekarang? Halo? Halo? Bisa ya? Ya, halo Kak, bisa Kak. Bisa ya? Boleh deh ini langsung tanya-tanya aja. Mumpung waktunya masih belum berakhir, sisa 15 menit lagi. Tidak bisa lagi. Halo? Udah bisa belum? Wait. Kenapa nggak bisa ya? Bentar. Nah, ini sudah bisa Kak. Udah bisa? Balik lagi ya? Nggak bisa lagi ya? Kenapa begitu ya? Bentar. Ini tolong host sama co-hostnya jangan apa-apain ya. Sudah bisa belum? Sudah bisa Kak. Udah bisa. Ya, sudah Kak. Oke. Balik lagi ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Ini benar udah bisa lagi ya? Iya Kak, bisa. Bisa. Oke. Ini ada yang mau ditanyain lagi nggak? Ini co-hostnya jangan di otak-atik nih, nanti balik lagi. Oke guys, santai aja. Jadi gimana? Eh, untuk UTS ada yang mau ditanyain nggak nih selain Daslog? Mumpung waktunya masih ada sisa 12 menit lagi nih. Misalnya, kalian tuh matkul semester 1 tuh apa aja sih? Lupa deh aku. Karena Daslog. yang HI dapat HI. Yang KP dapat KP, Pak Bani. Terus Sistem hukum Kak. sistem hukum, betul. Terus Etika diplomasi. etika diplomasi. Ini yang jawab siapa? Panca Kak. Panca. Oh, Panca. Oke. Terus etika diplomasi terus? Dan bahasa Inggris Kak. Oh, dan bahasa Inggris ya. Kalau untuk kalau untuk Mem Indah, udah tahu belum? Sudah dijelasin UTS. sih Kak kemarin. Udah ya. Sama Mem Indah. Gimana tuh?
Kalau online tuh Paling yang mereka tahu sih gitu, berpakaian rapi, terus nanti oke. bakal tes lisan gitu soal semua yang udah dibahas dari awal gitu, kayak bakal dites. Oh, lisan berarti ya. Iya. Oke. Kalau dulu zaman aku kan masih belum online ya. Jadi tuh kita dulu UTS itu jawab soal, baru UASnya lisan gitu. Jadi yang harus pakai bajuan formal, yang pakai jas segala macem gitu. Yang perempuannya pakai kebaya kayak gitu. Yang perempuannya juga gitu, harus pakai kebaya. Untuk Oh yang enggak? ini enggak sih Kak, Formal sih. pakai kemeja maksudnya. Apa, ada yang ngomong nih? Pakaiannya sama ke formal saja. Oh, formal. Kemeja berarti boleh. Oke, untuk sistem hukum gimana nih kalian? Ini masih sama Pak Bani nggak sih? Atau Kakak masih sama banyak. yang hukum internasional baru nanti Pak Andri ya? Iya Kak. Iya. Oke, berarti setelah UTS ini baru Pak Andri ya? Benar nggak? Sama kayak... Jadi Ya, Iya, benar. Kak, benar. beda-beda, maksudnya 7 pertemuan pertama tuh nasional kalau nggak salah. Terus yang 7 pertemuan terakhir itu internasional, right? Iya, Kak. Oke. Ini untuk sistem hukum ada nggak ini yang mau ditanya-tanya ini? Kalau Kalau- teknisnya gimana ya Kak, sistem hukum UTS biasanya? Boleh nih, Kak Zila boleh bantu jawab kalau yang untuk online. Oke. Gimana Kak Zila? Kalau sama Pak Bani penuh dengan surprise ya. Kalau Pak Bani. Jadi kemarin itu tuh kita dikasih case study dulu. Case study kita boleh baca selama 1 minggu, ada case study gitu. Jadi soalnya tuh soalnya itu kita jawab pas soalnya itu diupload sama Pak Bani itu pas kita kelas. Misalnya jam yang sesuai jam kelas, misalnya jam 7 itu udah diupload sama Pak Bani gitu. Baru sampai nanti di saat itu jam 10 sampai kalian selesai. Tapi yang jadi masalahnya itu soalnya itu banyak banget. Kalian tuh bikinnya kayak paper gitu, dan lebih parahnya lagi itu Pak Bani itu ngirimnya soalnya itu jam 12 malam, jam 1 malam di uploadnya. Dan itu tuh case study-nya itu tuh case study itu 2 hari sebelum itu dikasih ke kita, baru pas soalnya itu pas jam 12 malam itu dikasih. Dan kita tuh nggak tahu ya, yang kalau misalnya yang matanya udah melek ya udah langsung ngerjain. Kalau yang belum melek matanya jam 12 udah ketiduran, ya udah kerjanya tuh pas pagi-pagi, dan kayaknya itu udah ketiduran banget gitu loh, dan waktu itu nggak cukup. Apalagi bapaknya tuh nyuruh kita itu kayak bikin teori, bikin kasusnya itu harus banyak-banyak gitu sesuai, dan sumbernya tuh memang boleh cari yang lain, tapi ya begitulah kalau sama Pak Bani sih. Jadi harus baca case tadi dulu, terus ya penuh surprise banget sih gitu. Jadi kalian tuh untuk soal harus pantengin terus big-nya untuk yang sistem hukum. Gitu sih kalau Pak Bani. Seperti itu guys. Kalau aku Pak Bani itu waktu zamannya masih offline itu jawab soal juga. Tapi kan onsite. Maksudnya onsite tuh di tempat gitu loh. Jadi kayak ya udah going normal aja, kayak UTS UAS kalian di SMA juga gitu. Jawab langsung di kampus gitu, kayak jawab soal aja. Gitu. Kalau itu sistem hukum ya. Nah, kalau yang kebijakan publik itu aku ambil di semester 2 karena kan aku semester pertamanya itu HI. Kebijakan publik itu aku ambil di semester 3, sorry. Sorry ya. Sorry, semester 3 itu aku baru ambil kebijakan publik. Kalau kebijakan publik itu sama kayak sistem hukum, guys. Yang kalian online. Itu di-share kayak tadi benar kayak artikel gitu. Artikelnya panjang, nggak pendek, guys. Artikel panjang, itu tuh di-share jam 12 malam. Jadi kayak itu kalian bakalan ngerjain, ya benar kata Zila, kalau misalkan kalian masih melek jam segitu, ya kalian kerjain. Kalau misalkan kalian meleknya jam 7, ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys. Karena
itu kalian tuh harus menganalisis banget gitu loh. Ini bukan mau menakuti ya, tapi kalian harus mewaspadai kayak misalkan gini, beliau kan udah menetapkan nih tanggal berapa. Usahain kalian, bukannya aku mau encourage kalian untuk gak tidur ya, tapi maksudnya jaga-jaga aja biar kalian jawabnya dengan ya enak gitu. Karena aku jujur dari jam 12 itu aku nggak tidur sampai jam 9 baru tidur. Gitu guys. Paham nggak untuk sistemnya Pak Bani? Ini bukan aku mau menjelaskan sistem ngajar beliau ya, bukan. Tapi ini menurut pengalaman aku dan menurut pengalaman Kak Zila gitu. Karena udah 2 angkatan digituin, jadi berarti mungkin selanjutnya kalian juga seperti itu sistemnya. Gimana guys? Oh, terus untuk penilaian ujiannya itu bagaimana, Pak? Oh, kalau untuk Pak Bani orangnya sangat loyal, sumpah. Maksudnya gini, as long as kalian rajin, as long as kalian nanya, as long as kalian aktif, beliau tuh bakal ngasih kalian nilainya tuh yang apa ya? Yang adil. Dan UTS kalian tuh bakalan dibaca sama beliau nggak cuman kayak oh ya udah ngerjain gitu. Nggak gitu beliau orangnya. Beliau tuh orangnya sangat amat adil. Gitu, guys. Tadi itu si anaknya siapa ya? Nggak kelihatan. Panca, Kak. Siapa? Panca, Kak. Oke, Panca mulu nih. Yang lain mana nih? Yang lain tidur. Ini mohon maaf, Jonathan Junior background-nya agak eye-catching ya. Sorry. Ini ada lagi nggak nih yang mau ditanyain? Tentang masalah UTS. Berarti kalian cuma 6 matkul ya? Iya, Kak. 7 atau 6? 6 ya? 6, Kak. Ilmu politik gimana tuh? Ilmu politik sama Pak Adit. UTS-nya. Pol 12 nilai esai, Kak. Oh, ada itunya, ada tulisannya ya? Iya. Jadi Ya, nanti voting. dikasih 3 pernyataan gitu, kita suruh milih salah satu, terus nanti dijelasin menurut pandangan kita gitu, Kak. Buat esai. Oh, esai temanya itu bebas, esai. Sudah ditentukan sih, Kak, pernyataannya. Nanti tinggal pilih salah satu dari yang ada. Oh, jadi esai ya. Pernyataan itu maksudnya kayak misalnya yang gini, yang A, misalkan banget nih, misalkan ketimpangan ekonomi global akibat pandemi COVID 2019, misalnya kayak gitu. Kayak gitu. Ya, Kak, terus kita harus bikin essay pendapat kita tentang itu. Oh, I see. Terus kemarin kayaknya kalian ini deh, ada kuis kan ya? Iya, Iya, Kak, sudah 2 kali, Kak. Sampai 2 kali. Maksudnya 2 kali itu gimana tuh? Sudah Setiap 2 4 kali. pertemuan ada kuis, Kak. Dan kita sudah 2 kali kuis. Oh. Masih sama tuh sistemnya sama angkatan 2020, Kak. Sama. Ada pembagian gitu sesuai absen, nanti kuis. Oh, iya benar sih, aku juga gitu sih. Tapi kalau aku bedanya aku offline. Jadi deg-degannya lebih mantep gitu, guys. Tapi kalian enak tahu sama Pak Adit tuh kuisnya dikasih kisi-kisi kan? Kalian cuma hafalin doang kan? Gampang sama beliau. Gampang lah, tinggal ngafalin doang. Tapi kalau misalkan grogi ya lupa semua sih Buyar, bener. Apalagi beliau di ini kan, diwaktukan bukan? Iya, Kayak Kak, diwaktuin 1 gitu. menit. 1 Untuk menit jawab. ya? Yang nge-rap kan kalian jawabnya. Iya. Gitu. Berarti kalau ilmu politik itu tadi buat esai. Kalau apa namanya? Mem Indah itu tadi kalian ini lisan. Terus kalau sistem hukum belum tahu ya? Katanya dikasih case gitu juga sih, Kak, kayak kebijakan publik. Oke, berarti sama ya. Berarti kebijakan publik sama sistem hukum. Terus ilmu politik, udah ya ilmu politik. Terus apa lagi ya? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris gampang, guys. Masih Miss Rini bukan? Masih. Memiani, Kak, buat Pol Oh, 12. Memiani. Beda lagi ya? Buat Pol 12.
Oh, beda. Pol 11 Mem Yani, Pol 12 Pol 12 Miss Rini. Oh, Mister ini enak, guys. Buat kalian yang ngambil Mister ini enak. Siapa yang di sini yang ambil Mister ini? Aku, Kak. Siapa ini? Julia. Oh, Julia. Dikira Panca lagi. Oke. Mister ini tuh auto A, guys. Ini jujur-jujuran aja. Dulu aku Sir Ahmad. Oh, Sir Ahmad juga enak. Tapi aku amin. Beliau agak susah karena beliau tuh Perfeksionis banget, Kak. Kalau betul. Karena beliau ngajarnya sesuai TOEFL. Iya nggak? kalau TOEFL itu sih semester 2, Kak. Oh, semester 2 ya? Aku tuh dulu kalau TOEFL sih sama Miss Rini. Seru banget kalau TOEFL sama Miss Rini. Nah, dulu aku kebalik. Aku yang bagian awalnya sama Miss Rini, bagian TOEFL-nya sama Mr. Ahmad. Agak ketimpang gitu. Tapi sama Mr. Ahmad enak. Karena Mr. Ahmad kan kerjanya di apa ya? Pokoknya kalau nggak salah di Bakri itu ada kayak konselus untuk Inggris gitu ya. Nah, beliau tuh yang kerja di situ gitu. Jadi beliau yang sangat ahli banget sama TOEFL. Kayak TOEFL dia tuh 600 kalau nggak salah. Pokoknya dia bagus deh TOEFL-nya. Yalah, ngajar TOEFL. Terus apa lagi nih guys, sebelum dari Kak, Zila saya udah... izin bertanya, Kak. Apa nih? Ini Saidi ya? Iya, Kak. Tadi kan Saidi. Pak Bani kan bilang di grup kelas saya, katanya dia akan memulai UTS-nya pada tanggal 1 November pada jam 15.40. Saya pengen nanya, kalau udah ditetapin kayak gitu sama Pak Bani, bakal ngaret lagi atau enggak ya jamnya? Sebenarnya beliau tuh nggak pernah ngaret, guys. Misalkan jam 15, tadi jam berapa? 15.40. 15.40 ya. Bisa banget nih. Soalnya tuh sebelum 15 segitu, itu tuh udah dikasih. Gak mungkin kalian dikasih case study, terus dikasihnya di waktu yang itu, gak mungkin. Kayak aku nih, misalnya kan, waktu itu aku kebijakan publik atau sistem hukum itu ambil pagi. Enggak, sistem hukum aku masih offline. Nah, yang kebijakan publik nih misalkan, kebijakan publik itu jam 9. Tapi soalnya udah dikasih tuh dari jam 12 malam. Gitu. Misalkan kalian nih jam 15, itu bisa aja dari jam 7 pagi dia udah ngasih. Gitu. Gak mungkin, misalkan UTS-nya jam 3, soalnya dikasih jam 3, gak mungkin. Gak mungkin banget. Beliau gak sekejam itu, guys. Itu Saidi. Oke, Kak, makasih. Iya. Berarti itu tuh sistem ininya, kayak kalian tuh bebas ngumpulin dari jam 15 segitu sampai akhir waktu berakhir. Pakai Google Classroom bukan sih? Atau pakai Big ya? Big, Kak. Big ya, Big. Benar-benar. Kalau beliau Big sih. Terus apa lagi nih? Sebelum ditutup. Oh iya, aku mau ngingetin ya. Di chat itu ada form, kuesioner, dan absen. Itu wajib kalian isi ya. Sebagai tanda bukti kalian hadir di tutoring. Seperti itu. Nanti jangan lupa hasil dari tutoring kita hari ini bakalan diupload di YouTube. Gitu. Jadi untuk kalian yang mungkin kayak, apa sih Kak Zila tadi jelasin apa sih gitu. Misalkan kayak gitu. Bisa kalian tonton ulang nanti di YouTube-nya HM IPA UB yang udah kalian follow waktu pas Pulse Day, seperti itu. Jadi, jangan lupa untuk ditonton sama di-likes ya, guys. Baik. Oke? Oke, Kak. Oke. Encourage teman-teman kalian juga ya, misalkan nih yang kayak sekarang nih, oh ya temen gue nggak bisa hadir karena ketiduran atau apa segala macam. Nah, itu bisa ditonton di YouTube HM IPA UB gitu. Udah ya nih guys. Ada lagi nggak yang mau ditanyain nih? Kalau HI itu mekanismenya gimana? HI sama Pak Yuda kan? Oh iya, kalau HI gimana tuh guys?
Nanti Pak Yuda bakal ngirim artikel, terus kita harus review artikelnya sih. Kurang dari 500 kata gitu. Oh, gampang. Sama sih, sama ya. Oh, kalian udah sama Pak Yuda ya? Dulu aku sama Pak Andika. Ya, sama Pak Yuda, Kak. Nanti udah 2 angkatan ya sama Pak Yuda ya. Kalau aku dulu, waktu offline itu, aku sama Pak Andika. Pak Andika, ya gitu, jawab soal. Gitu guys. Oh ya guys, sebelum mengakhiri tutoring kita hari ini, aku pengen kalian semua on cam dulu karena kita mau ngambil dokumentasi. Guys. Halo Intan, boleh dikomando ya dari kamu ya? Oke, Kak. Oke, tolong on cam dulu ya guys semuanya. Oke, boleh Intan, silahkan. Ditunggu sampai banyak yang on cam dulu ya guys. Ini sedikit banget yang join. Tadi aku chat di line kalian tuh udah sampai berapa puluh orang loh yang lihat. Tapi nggak apa-apa, nanti kalian nonton lagi ya di YouTube. Suruh teman-teman kalian, oke? Suruh teman-teman nonton ya. Jangan lupa. Oke, aku Oke, mau udah Intan. ya dari slide pertama dulu. Ada berapa slide? Ada 3. Oh, oke. Ayo Intan, udah gaya. Bentar. Oke. Udah gaya. Oke. 1, 2, 3. Belum. Udah. Slide kedua. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. 1, 2, 3. Oke. Oke, thank you ya guys. Mungkin Kak. Kak Zila ada kata-kata sebelum penutup? Ya, halo. Sesi tutoring kita kali ini UTS. Sampai jumpa di tutoring UAS. Oke, mungkin maaf juga tadi atas kesalahan aku, juga keluar masuk juga tadi ada kata-kata yang kayak itu kayak susah kalian pahami juga dari penjelasan aku gitu. Mohon maaf juga ya teman-teman semuanya. Terus makasih juga buat kalian yang udah join. Oke. Mungkin itu aja Oke sih, Kak guys. Alfian. Oke, thank you ya Kak Zila untuk tutoringnya pada hari ini. Dan teman-teman sekalian, jangan lupa ya, bagi teman-teman kalian yang belum bisa hadir pada tutoring hari ini, bisa dicek di HM Ilpol UB di YouTube ya. Jangan lupa untuk pada tonton, oke? Oh ya, dan juga di kolom chat ada form untuk ngisi absen dan kuesioner itu wajib kalian isi ya. Oke, thank you semuanya untuk hadir di tutoring hari ini. Semoga UTS kalian lancar, semoga nilainya A semua, amin. Amin. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih. Bye guys. Terima kasih, Kak.